Selamat malam teman-teman. Selamat malam teman-teman. Memakai jersey timnas Indonesia merupakan suatu kebanggaan buat pemain bola. Alhamdulillah. Aku udah pernah merasakan memakai baju timnas di GBK. Pada saat itu pertandingan Indonesia lawan Vietnam. Posisiku tepat duduk di VIP tribun. Nonton timnas main. Keren sekali pertandingan malam itu. Tapi kalau ngomongin permainan yang keren, aku mau kasih tahu, ada satu permainan keren di Indonesia. Kuda lumping. Ada yang tahu kuda lumping? Yang makan kaca. Bener ya? Kenapa keren? Karena kesurupan teman-teman. Coba dia nggak kesurupan. Ning nang ning nung, ning nang ning nung. Ini yang lain udah kesurupan semua nih. Dia belum nih. Ning nang ning. Ih belum ah. Ih cemana ini ya Allah. Nah karena takut malu akhirnya dia inisiatif. Pura-pura kesurupan sendiri dia. Ning nang ning nung. Dikira teman dari belakang udah siap. Dicambuk. Tas sakit bodoh. Aku kan bercanda ini. Lagian selain makan kaca, yang khas dari kuda lumping itu adalah musiknya. Kayak gini nih. Oke stop. Ada yang masuk pula nanti kan. Musik yang khas itu jangan coba-coba diganti. Apalagi di remix gitu loh. Kayak ning nang ning net 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 put your hands up. Ning nang ning nung ning nang ning. Ini pun yang main cuman ini. Dibuang kudanya. Dan budaya meminjam barang teman tidak dikembalikan sudah menjamur di Indonesia. Benar ya? Itu terjadi sama aku teman-teman. Dulu aku tinggal di asrama atlet yang isinya hampir rata laki-laki semua. Ada atlet sepak bola, silat, gulat, takraw, banyak. Tinggal satu asrama yang isinya laki-laki semua. Kami punya satu masalah. Kehilangan celana dalam. Celana dalam hal berharga teman-teman. Ini pernah kejadian, nih aku lagi nyuci celana dalam nih. Ku peras, ku jemur. Ini ku cuci yang ini, ku peras. Wah, ini udah hilang yang ini. Seberharga itu. Setelah aku cari tahu ternyata yang ngambil celana dalamku atlet gulat. Sebesar popon. Kalian bayangin lah celana dalamku dipakai popon. Nggak sampai, cuma sampai paha. 3 bulan kembali celana dalamnya. Diletakin di depan kamar. Aku buka pintu, ih siapa punya ini? Nah kan, punya aku kan. Saking rindunya ku cuci, ku keringkan langsung ku pakai. Begitu ku pakai di sini celana. Gulung jadi sarung. Selain budaya yang banyak, yang berjuta-juta, Indonesia juga kaya akan aksen bahasa. Aku pernah main di salah satu tim di daerah yang aksen bahasanya tuh beda sama orang Medan. Di sana tuh kalau ngomong rada cepet. Rada cepet bener. Tuh aku pertama kali nyampe ketemu sama tim kawan satu tim, dia langsung ngomong gitu. Dari mana? Hah? Hah? Apa bang? Dari mana? Bang, bisa dilambatin? Nggak selambat itu bang. Normal. Dari mana? Oh, dari Medan bang. Sampai sini. Astaga. Aku yang apa sih abang bilang bang? Bang normal bang. Sama siapa kesini? Oh sendiri bang. Takut ditanya lagi pamit duluan aku. Bang, lo ndak. Abang tuh, hah kata?
Gantian dia, apa? Lonya. Nggak sampai di situ, besoknya masih bermasalah teman-teman. Besoknya aku beli sarapan. Pagi ketemu ibu-ibu. Bu, nasi uduknya 1. Nggak ada nasi uduk udah habis. Aku langsung, ya bu apa aja bu, bungkus. Nasi uduknya 1 bu. Bungkus lama, udah lapar kan, sampai rumah ku buka lontong. Balik, bu kok lontong? Dia bilang tadi, kan udah ada. Ya udahlah bu kalau kayak gini, saya puasa aja, saya puasa. Dan orang aksen kayak gini bakalan seru kalau jadi voice over bandara. Ting, nung, ning, nung, pengen penumpang. Abis masuk, malah pintu 2. Ini penumpangnya. Ih, bang yang berangkat siapa bang? Tahu bang? Bukan. Ada lagi notif, panggilan terakhir pada penumpang. Terakhir yang ke Jakarta, ke Padang, yang Padang ke Makassar, semua salah. Selamat malam, saya Oki Rengga. Oki Rengga. Oke. Kalau benar katanya lu berikan nyampe capek kan? Dan deh. Karena kemarin kan dikira lu berikan nyampe capek. Oh, Ustaz nih. Bang, apa? Kenapa? Apa ini dibilangnya coba? Coba kalau mau jelas. Nggak bisa gue jelasin, bisa gue Coba pelanin. pelan-pelanin. Katanya kemarin pas di kafe lu ngegodain cewek lagi. Gitu. Oh. Tolong dibantu, itu ada pacar. Ada neneng lo pacarnya. Ada pacar lo? Katanya ceweknya juga datang, yang mana sih? Itu nih logis. Ya. Jadi ketahuan lagi kan? Nggak bercanda ini. Kebutuhan produksi nih. Mangol, mana? Itu. Oki Rengga, tepuk tangan untuk Oki Rengga. Dari yang sudah perform terlihat sekali bahwasanya pengalaman Oki sebagai atlet ini sangat ngebantu dia di kompetisi ini karena terlihat mental kompetisinya tuh kuat banget gitu. Dia masuk ke panggung, tatapan matanya tadi act out seperti halnya pemain bola masuk lapangan, seperti halnya lu mau bertanding gitu. Dan itu kepake banget buat lu. Terbukti dengan lu mulus dari awal sampai akhir. Delivery lancar, penampilan menurut gua act out-nya juga nggak setengah-setengah gitu, total. Dan lu main theater of mind gitu dan nyampe apa yang lu gambarin tuh nyampe ke penonton gitu. Dan lu sabar banget, sabar menuju punchline, gak buru-buru. Dan lu udah tahu mana titik punchline yang bisa bikin penonton ketawa. Jadi lu sabar gitu, kelihatan banget lu sabar sama performance lu gitu. Itu aja. Makasih bang. Pak Indro silakan. Ya aku cuma mau bilang konsistensi lu kuat banget. Dan ada satu hal yang aku suka. Adalah ketika lu gambarin tema Indonesia ini pada kehidupan yang sehari-hari banget. Itu satu. Terus kedua, nggak tahu, mungkin karena kau anak Medan ya, jadi biasa lugas kau bicaranya gitu ya. Jadi deliverynya tuh nyampe banget. Terus act out, kita nggak usah ngomong ya, kamu dari awal sudah menunjukkan bahwa kau selalu mengkaitkan semua beat-beat kau itu dengan act out. Keren banget. Makasih Pak De. Panji silakan. Jadi kan stand up itu kan hanya pakai 2 kaki, delivery sama materi. Kalau salah satunya lemah terseok-seok. Nah menurut gue itu yang kelihatan tadi. Untungnya salah satu kakinya kuat banget delivery. Karena kalau dilihat materi tipis-tipis banget loh. So, openingnya tipis, pura-pura kesurupan tuh tipis. Terus kuda lumping clubbing juga tipis. Dan semua materinya kalau ditelaah lebih dalam lagi sangat besar faktor deliverynya di situ. Zamannya Radit masih ngejuri dia selalu bilang kalau gue tutup mata nggak ada lucunya tuh, kurang lebihnya. Itu untuk menggambarkan materinya tipis. Nah itu tadi juga kayak gitu. Untungnya delivery lu, act out lu terbaik sih. Bahkan celutukan lu, dari tadi gue catat celutukan lu lebih lucu daripada beatnya. Kayak ntar ada yang masuk pula gitu. Ketika ada musik, sudah gitu yang digulung jadi sarung telan dalam gitu. Justru celutukannya itu yang lebih lucu daripada beatnya. Terus udah gitu delivery yang bagus saya jadi nolong, cara lu ngomong lu, act out lu, tapi nah ini yang mau gue highlight ya, mohon maaf nih. Maksud gue, masa 4 besar materi tipis? Sebenarnya dari tadi sih mengecewakan ya. Yang pertama ngeblank karena penonton pecah. Itu kan kesalahan amatir banget gitu. Nggak 4 besar banget lah, masa ngeblank karena penonton pecah gitu. Terus yang satu lagi takut pakai materi, takut pakai media karena takut ngeblank. Itu kan ketakutan yang nggak 4 besar banget gitu. Ketemu komika, materinya tipis, ya kan itu nggak 4 besar banget. Jadi sayang menurut gue, maksud gue udah 4 besar bukannya makin pecah tapi malah makin dipertanyakan kualitasnya.
Ya siapapun yang lolos moga-moga bisa jadi lebih baik. Iya benar, makanya indikasinya nggak ada kompor gas dari tadi, emang rada-rada kurang gitu. Jadi sayang aja. Tapi kalau misal, kalaupun lu selamat ya lu selamat karena delivery lu tadi. Ya thank you. Makasih Oke, Bang. terima kasih. Halo, aku Oki Rengga, pemain bola dari Medan. Jangan lupa like dan subscribe channel YouTube Kompas TV. Dan jangan lupa saksikan Suci 8 setiap Sabtu jam 7 malam hanya di Kompas TV. Prit, prit, prit.